Industri manufaktur sepanjang 2022 menghadapi tantangan dari domestik maupun global. Mau tidak mau, berbagai industri akhirnya memilih jalan terakhir dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan berikut kami hadirkan catatan industri manufaktur sepanjang tahun ini untuk Anda. Pemerintah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar sana, bantu kami. Kami hanya rakyat kecil yang bekerja di garmen, yang hanya menghasilkan tidak seberapa duit. Di garmen itu kan hanya orang yang lulusan SD, SMP, dan mereka tidak bisa ke perusahaan besar lain. Hanya garmen satu-satunya harapan kami. Itu dikerjain sama manusia, bukan dengan mesin. Kami mau kerja aja kok, upah yang layak buat hidup kami aja. Kami tidak menuntut yang tinggi-tinggi. PHK-nya tidak sebesar di tahun ini. Sempat disebutkan bahwa potensi PHK di industri kuartal 1 ini tahun depan ada kemungkinan akan ada PHK. Tidak ada PHK massal, hanya PHK dan itu masih dalam kondisi yang normal begitu. Sekarang sudah banyak juga industri yang mulai melakukan PHK. Pemutusan hubungan kerja menjadi 3 kata menakutkan yang benar-benar membayangi tanah air tahun ini. PHK mengintai berbagai sektor yang sebelumnya juga terhempas saat puncak pandemi COVID-19. Sebagai gambaran besar, ada 19 startup yang harus merelakan karyawannya pergi demi efisiensi, juga demi kontinuitas bisnis. Dari Maret lalu misalnya, startup Si Cepat telah memangkas 0,6% karyawannya yang diakui sebagai bagian evaluasi dari semua level manajemen. Tak hanya startup logistik, startup di bidang e-commerce, bidang pendidikan, perdagangan aset kripto, semua tak luput dari hantu PHK. Jumlah karyawan yang di PHK juga bermacam-macam, mulai dari 5 hingga 33%. Menurut data layoffs.fyi sejak awal tahun sampai 23 November 2022, sudah ada 850 startup dan perusahaan teknologi mapan di seluruh dunia yang melakukan PHK. Jumlah total karyawan yang dipecat mencapai 137.000 orang. Secara global, pemecatan paling banyak terjadi pada bulan November 2022 dengan korban PHK sekitar 45.000 orang. Kita tinggalkan dulu sejenak soal PHK. Ingatkah Anda Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sempat merombak aturan pencairan JHT pada April lalu? Di mana dalam salah satu beletnya disebutkan JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun. Namun munculnya aksi protes soal rencana ini akhirnya membatalkan aturan tersebut. Mengembalikan pengaturan terkait dengan klaim manfaat JHT sesuai dengan Permenaker nomor 19 tahun 2015. Bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena PHK, di mana manfaatnya dapat diambil secara tunai dan sekaligus serta melewati masa tunggu 1 bulan. Jadi tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun. Pembatalan ini entah karena pemerintah maupun buruh mulai mencium aroma tidak sedap dari PHK di industri, atau memang akibat derasnya penolakan massa pada waktu itu. Kembali lagi soal PHK, industri padat karya menjadi salah satu sasaran empuk hantu PHK. Sebut saja industri tekstil, alas kaki dan sepatu. Industri di sektor padat karya ini menjadi sektor yang paling banyak melakukan pemutusan hubungan kerja di tahun ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan dari teman Arpi ya, memang kalau minggu yang lalu kan baru di 45.000, terus naik ke 50.000, tadi terakhir 78.000, sudah 79.000, dan ini akan terus meningkat ya. Jadi memang ini angkanya bukan full PHK ya, ada juga kalau di anggota kami sebagian juga masih dirumahkan.
Nah, sejak Juli, walaupun secara statistik angka ekspor kita masih tumbuh, tetapi di pabrik-pabrik kita sudah mulai ada yang namanya pengurangan jam kerja, kemudian sudah ada yang di PHK, bahkan sampai akhir Oktober kemarin, data di kita itu sudah kisaran 25.700 orang. Kementerian Ketenagakerjaan pun tak menampik hal ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah membenarkan jika PHK di industri memang nyata adanya. Dengan jumlah karyawan yang di PHK waktu itu mencapai 10 ribuan orang. Namun ternyata jumlah ini diprotes oleh sang asosiasi pengusaha yang menyatakan bahwa jumlah PHK di tanah air menyentuh hampir 1 juta orang. Jadi memang data BPJS Ketenagakerjaan ini kan mencatat telah terjadi PHK sampai dengan bulan November itu 919.000 ya lebih pekerja yang mencairkan data jaminan hari tua. Nah, ini kan merupakan data yang paling memadai. Pertama kali pandemi COVID-19 dan ini data per September yang diinput itu sejumlah 10.765. Hal yang besar juga terjadi di tahun ini yang melanda industri tanah air, yaitu ditetapkannya upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota 2023. Bukan hal yang baru, bisa dikatakan hampir setiap penentuan UMP dan UMK pasti diisi dengan berbagai polemik, termasuk di tahun ini. Pada Oktober hingga November 2022, para buruh meminta kenaikan upah sebesar 13%. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebutkan alasannya pertama, tingkat pertumbuhan positif ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2022 yang mencapai 5,72% secara tahunan. Presiden KSPI Said Abdullah menyinggung inflasi yang terjadi akibat ketegangan geopolitik dunia dan kenaikan harga komoditas sebagai dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak pasti mempengaruhi kebutuhan para buruh. Bagi mengharapkan memetik bulan, permintaan UMP naik 13% dihadapi dengan berbagai penolakan, baik dari pemerintah maupun para pengusaha yang menilai angka tersebut tidak wajar di masa derasnya badai PHK saat ini. Sementara itu ada perbedaan permintaan soal acuan upah minimum antara pengusaha dan buruh. Buruh menginginkan agar acuan upah minimum berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 yang mana kenaikan upah minimum diatur naik maksimal 10%. Sementara pengusaha meminta agar acuan UMP dari Permenaker nomor 36 tahun 2021. Namun akhirnya palu pun diketok. 33 gubernur dan jajarannya menetapkan UMP dengan menggunakan formulasi Permenaker nomor 18 tahun 2023 sesuai dengan arahan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebesar 5,6%, ya 5,6% sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 dengan menggunakan alfa 0,2. Memutuskan dan menetapkan yang ke-1, besar upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar Rp1.986.670.17. Para pengusaha yang merasa keberatan soal penetapan UMP 2023 dan kondisi order maupun ekspor yang turun drastis akibat konflik geopolitik akhirnya mencari cara agar bisnis tetap bisa berjalan. Salah satunya dengan merelokasi pabrik mereka ke wilayah yang UMP-UMK-nya lebih rendah. Hal ini dibenarkan oleh Kadisnaker Trans Jawa Tengah yang mengaku jika ada hampir 100 pabrik yang hengkang dari berbagai daerah dengan UMK tinggi ke daerah dengan UMK yang lebih rendah, salah satunya Jawa Tengah. Ke lokasi di mana itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Jadi ada yang di Rembang, Pati, kemudian ada juga yang di beberapa daerah kabupaten kota. Kami tentunya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang pasti terdistribusi dengan baik. Artinya 97 yang relokasi ini kemudian tidak pada satu tempat saja, tetapi menyebar di beberapa kabupaten kota.
Dan kebanyakan adalah jenis padat karya, alas kaki, garmen, tekstil, kemudian ada juga sektor pertanian arti luas. Bicara soal relokasi bukanlah hal yang mudah, karena tentu ada hal yang harus dikorbankan untuk sesuatu hal yang diperjuangkan lebih lama. PHK memang menjadi tema besar di tahun 2022 yang melanda tanah air. Tapi bukan berarti industri tanah air di tahun depan tidak punya harapan. Perlu kerjasama dan kerendahan hati untuk saling mendengar, mencari solusi dari berbagai pihak agar industri tak hanya bisa terselamatkan, tapi juga mampu bertumbuh.